Kalau poin dari saya sih Kang, eh, di antara yang membuat kita kurang sempurna dalam proses ikhtiar atau upaya menuju hasil yang sudah kita tetapkan, tujuan yang sudah kita tetapkan itu distraksi. Hati-hati dengan distraksi. Artinya begini, tugas kita kan menyempurnakan amal. Apa yang diajarkan sama Kang El, yang saya pahami ya, mudah-mudahan nggak salah ini. Apa yang diajarkan sama Kang El, itu bagaimana kita disadarkan bahwa kita tuh hidup untuk ngasih yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik, beramal dengan amal terbaik, mengeluarkan segenap potensi yang terbaik. Ya, ahsanu amalan, ya, excellence untuk ibadah, khalifah dan menjadi rahmah bagi semesta alam. Jadi fokus kita tuh di situ. Artinya perkara hasilnya nanti seperti apa, bahkan ekstrimnya gitu ya, kita di tengah jalan ternyata nggak ada umur sekalipun, maka itu sudah tercatat jadi amal terbaik. Nah, yang perlu kita waspadai dan perlu kita khawatirkan adalah saat kita tidak menyempurnakan amal. Nah, di antara sebab ketidaksempurnaan amal kita karena terlalu banyak distraksi. Makanya kan kenapa sih kita harus betul-betul serius menentukan bakat kita tata, minat kita di mana. Karena di zaman banjir informasi kayak begini, peluang distraksi itu itu ganggu banget. Gitu sih Kang. Artinya pastikan goal kita itu adalah ekspresi terdalam diri kita. Jadi kebahagiaan kita tuh nggak diukur dari hasil, tapi dengan kita ngejalanin itu dengan sebaik mungkin, itu sudah bikin kita bahagia. Dan saat hadir enjoyment itu, kualitas karya dan kualitas upaya kita pun akan jadi yang terbaik insya Allah. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa tadi? Tentang hal-hal malas sih. Malas seperti apa? Kalau dalam konteks tadi ya, antum ngasih contoh adanya karya-karya seperti Gojek terus dan lain sebagainya, itu berawal dari rasa malas. Ya saya nggak tahu ya apakah emang kayak gitu. Tapi besarnya amal kita itu kan tergantung niat. Artinya begini, kok kayaknya kecil sekali ya kalau kita ingin berkontribusi tapi didrive oleh, ya karena emang cita-cita saya pengen jadi orang malas. Walaupun case-nya sama, tapi ketika niatnya beda, itu nilainya bisa beda. Saat antum ingin mewujudkan sesuatu, tapi niatnya bukan atas dasar pengen jadi orang malas, pengen ngasih manfaat yang gede buat orang, memudahkan urusan orang, supaya kualitas hidup orang itu lebih baik. Yang awalnya susah-susah, dengan adanya satu karya yang antum buat, itu orang jadi dimudahkan hidupnya, jadi meningkat kualitas hidupnya. Nah itu menurut saya setel niat itu penting sih Kang, karena sebagaimana amal kita tergantung niat. Walaupun bisa dilihat dari sudut pandang positif ya, tapi sebagai orang yang beriman, orang yang bertauhid, pastikan drive kita dalam berkarya itu bukan hal yang kayak gitu sih. Bukan yang tadi ya di-drive oleh, ya memang rasa malas ini jadi dorongan saya Mas untuk bisa berkarya, untuk bisa berpikir kreatif. Kayaknya bisa lebih agung dari itu gitu. Kepengen contribute, kepengen empowering others, kepengen memudahkan urusan orang. Nah mudah-mudahan niat-niat itu sih Kang Fahrudin yang ngedrive kita untuk akhirnya mewujudkan sebuah karya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ngejawab sih. Masya Allah. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Kang Ampan, enggak Kang? Silakan, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Alpan dari Wanaherang, Kabupaten Bogor.
Warna herang, Masya Allah. Mangga, Kang Alvan. Betul nuhun Kang Sony. Iya Kang, alhamdulillah tadi jadi semakin dalam memahami terkait apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Masya Allah. Memang termasuk anak kan aktivitas sehari-hari di pabrik ya. Kadang di sela-sela kesibukan di pabrik itu kadang suka ada teman ngajak ngobrol, akhirnya kayak sharing gitu ya. Dan ya tadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu ya, selalu terjawab dengan misalkan kita mengambil jalan ke kanan atau ke kiri tadi ya Kang ya. Terus kemudian ketika kita pilih kanan, terus kemudian ternyata macet, ya kita jangan nyalahin keadaan, jangan mengucapkan seandainya. Nah, ngena banget tuh tadi di hadapan teman-teman gitu ya. Jadi ya tadi kadang terbesit sebuah pikiran di mana ya namanya godaan manusia ya, merasa lebih baik daripada orang lain gitu ya. Padahal kita juga belum tentu bisa stabil emosionalnya seperti itu. Itu terkadang ada di suatu kondisi seperti itu. Cuma teman-teman ketika ngelihat kita itu, wih enak ada si Ano gitu kan ya. Enak kalau diajak ngobrol bisa dapat sesuatu lah yang positif. Nah tapi kadang anak sendiri ketika kembali ke rumah, ketemu anak dan istri, ngelihat ya tingkah lakunya gitu ya. Tidak bisa seperti apa yang dilihat teman-teman di pabrik gitu kan. Jadi beda banget. Karena di keluarga itu ya tadi kita nggak bisa ngendalin istri, nggak bisa ngendalin anak. Saya rasa kadang pas lagi anak ngeselin gitu ya, aduh, itu aneh nggak bisa ngendaliin gitu kan, sehingga akhirnya emosi itu muncul. Gitu. Padahal ketika di luar bisa gitu kan, jadi sosok yang bisa menasihati. Balik lagi ke diri sendiri gitu kan, gimana kita ngelatih supaya itu tuh ketika jadi balik ke kita tuh jadi ya benar-benar manfaat. Jangan cuma hanya kita bisa ngomong tapi melakukannya nggak bisa. Gitu sih Kang. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Alvan. Terkait yang tadi itu ada hadisnya tuh dari Rasulullah, hadis riwayat Imam Muslim. Al-mu'minun qawiyun khairun wa ahabu ilallah minal mu'minu dhaif yang itu kan. Kata Rasulullah, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, meskipun pada keduanya ada kebaikan. Bersemangatlah untuk hal-hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah kepada Allah dan jangan bersikap lemah. Jika, kata Rasulullah, jika engkau tertimpa satu musibah, maka jangan kau katakan seandainya begini, seandainya begitu. Tapi hendaklah katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Karena perkataan seandainya saja itu bisa jadi pintu masuk setan. Kemudian yang kedua, betul tadi Kang, kadang-kadang dada kita jadi sempit kan saat kita nggak memahami peta kendali. Antum tadi ngasih contoh spesifik dalam konteks hubungan sama anak, sama pasangan ya. Jadi antum dalam kendali istri apa di luar kendali istri ini? Kalau tips dari saya untuk bisa mengendalikan diri, itu tipsnya itu yang pertama sadar. Sadar itu artinya apa? Mengenali rasa dalam diri. Ini Kang Zen sering bahas ini nih. Tapi sadar itu penting memang. Dan ngomong-ngomong sadar itu ternyata diserap dari bahasa Arab. Dari kata apa kira-kira? Sadar dari kata apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Yes. Dada. Iya. Sodrun, sodrok, soder. Dada itu kan soder dalam bahasa Arab. Saya pun baru tahu nih, belum lama, baru sadar gitu. Baru ngeh. Ternyata itu serapan. Artinya sadar itu memang ngefek langsung ke dada. Jadi yang pertama sadar. Sadar itu apa? Mengenali apa yang antum merasa dan jangan menyangkal itu diakui aja dulu. Diakui. Kalau lagi marah, lagi sedih, lagi cemas, lagi kecewa, diakui wong. Kita kan manusia. Allow yourself to be human. Nabi aja pernah sedih kok. Nabi Yakub juga sedih ketika Nabi Yusuf hilang. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Jadi sadari, akui, terima. Lalu tips berikutnya jeda. Nah jeda ini penting nih kan. Ini kunci nih. Jeda. Jeda tuh apa ya? Memberi jarak waktu antara stimulus dan respon. Jadi ketika ada stimulus jangan langsung respon, tapi jeda dulu. Kalau ada stimulus kita langsung respon, itu namanya reaktif. Ada stimulus, kita kasih jeda, baru respon, nah itu namanya proaktif. Ya.
kemampuan kita menjeda ini kunci banget supaya kita bisa ngendaliin diri. Ya. Nah, dalam jeda itu isinya apa? Dalam jeda itu isinya bisa doa, Quran, sholat, gitu. Tafakur. Ya. Nanti setelah jeda, begitu kita ngambil respon, itu insya Allah respon kita lebih jernih. Ya. Jadi atas stimulus apapun yang ada di sekitar kita, tadi ya kalau dalam kehidupan sehari-hari ya sama anak, sama pasangan mungkin, ketika ada rasa-rasa tertentu yang menyempitkan dada, gitu ya, emosi tadi ya antum bilang, sadari itu lalu kasih jeda. Bahkan ulama ngajarin kan ambil air wudhu, sholat itu jeda yang paling sempurna. Bahkan kata Rasulullah, sholat itu istirahat kan. Ya Bilal arih ini bis sholat. Bayangkan ya teman-teman, sholat itu dimaknai istirahat oleh Rasulullah. Beda banget sama kita kan, kita sholat itu beban kayaknya. Rasulullah tuh sholat itu istirahat, artinya lagi capek-capek kita ngejar dunia. Tiba-tiba ada suara azan gitu kan, itu kayak istirahat gitu. Ya Allah, ini saatnya aku mengadu kepadamu. Mungkin itu Kang Alvan yang bisa tips praktis ya yang bisa saya sampaikan. Nah, ketika dalam jeda itu kita merenung kan. Tadi tuh kita mulai ngebaca lagi peta kendali kita. Mana yang semestinya kita pikirin, mana yang bisa kita ubah, mana yang di luar kendali kita. Nah, ini kayaknya Kang Zen udah sering bahas lah ya. Tapi sadar dan jeda itu menjadi kunci awal agar kita tidak ngikutin lintasan pikiran yang dibisikin sama setan. Jadi gini, ada 3 bisikan yang ini perlu kita sadari. Yang pertama, ada bisikan atau lintasan hati yang datangnya dari setan. Namanya waswas. Namanya apa? Waswas. Dan kita diminta berlindung dari ini. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu kan sifat ya, bisa dalam bentuk jin atau dalam bentuk manusia. Ada bisikan atau lintasan hati, lintasan pikiran yang datang dari setan, namanya waswas. Ada yang kedua, bisikan atau lintasan yang datang dari diri sendiri, namanya hawa. Makanya ayatnya wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, ini juga cenderung pada keburukan nih. Ya. Was-was hawa. Ada yang ketiga. Nah, ini bisikan lintasan yang datangnya dari Allah atau dari malaikat, namanya ilham. Kita dimintakan berdoa agar diilhamkan sama Allah. Watul himuni biharusdi. Ya Allah, ilhamkan aku. Nah, gimana caranya supaya kita nggak di hijack gitu ya, nggak ngikutin lintasan was-was atau hawa nafsu, hawa nafsi, tapi kita tuh bergerak merespon sesuatu, menyikapi sesuatu itu betul-betul atas petunjuk ya, ilham dari Allah. Caranya tuh jeda. Jeda tuh penting. Nah, nanti kalau sudah sadar dan jeda, insya Allah respon selanjutnya semoga Allah tuntun bisa lebih jernih. Itu sih Kang tips mengendalikan diri ya, sederhananya. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Oke, closing statement. Apa ya, tema kita malam hari ini great challenge ya. Teman-teman sekalian, kita akan punya energi cukup, kita butuh energi besar ya untuk meraih cita-cita ya RKU, impian yang besar. Artinya jangan sampai energi kita itu terkuras oleh hal-hal yang enggak semestinya menguras. Jadi alokasikanlah dengan tepat. Jangan mencemaskan, mengkhawatirkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jangan buang-buang energi kita dengan bermalas-malas. Apalagi tadi. Kemudian jangan sampai kita kehilangan energi dengan berputus asa. Jaga terus asa dalam diri. Dan apa-apa yang memang di luar jangkauan kita titip dan serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan beberapa kaidah itu membuat kita cukup punya mental resilience, bahkan bisa anti-fragile. Semangat teman-teman, kita melesat bersama, bertumbuh bareng, belajar bareng, ya, saling ingat mengingatkan. Mudah-mudahan bisa sambung terus silaturahim. Barakallahu fikum. Itu aja.